Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan yang pertama berkaitan dengan makna waris. Ada 3 kata dalam bahasa Arab yang sering dipakai dalam masalah waris. Yang pertama dari kata warisa, yarisu warsan, warisun, maurusun, yaitu yang artinya harta waris. Yang kedua menggunakan kalimat parodo, yafridu fardon, ketentuan pembagian waris. Yang ketiga menggunakan tarokayat trikotarkan, yaitu tirkah, harta yang ditinggalkan oleh yang mati, yang disebut dengan tirkah. Adapun ilmu yang mempelajari tentang waris disebut dengan ilmu faraid, di mana di dalam salah satu penjelasan atau dalam salah satu buku waris dinyatakan ilmu faraid huwa fikul mawaris wa ilmul hisab al muwassilu ila ma'rifati ma yahussu kulladhi haqqin minat tirkah. Yang dikatakan ilmu faraid yaitu ilmu fikih yang berpautan dengan pembagian waris, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta waris, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemiliknya atau hak waris. Itu adalah ilmu yang akan mempelajari tentang masalah waris. Yang pertama jadi dinyatakan yaitu fikih atau pemahaman yang berpautan dengan pembagian waris. Seperti si A dapat berapa, anak dapat berapa, istri dapat berapa kalau suaminya meninggal, saudaranya dapat berapa. Kemudian dinyatakan pula penghitungan tentang cara waris, cara pembagian waris dihitung. Apalagi kalau tidak ada uangnya, itu harus dihitung, tidak boleh ada sisa. Nanti ada penjelasan, ada yang disebut aul, ada yang disebut rod, itu perlu perhitungan. Bahkan perlu juga rumus matematik yang dipakai untuk membahas tentang waris. Kalau ada uangnya gampang. Tinggal bagi-bagi, ini bagian anak, ini bagian istri, ini bagian misalkan orang tua, sisanya ya bagus dikasihkan sama ustadz.
Yang penting sahabat At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu yang mempelajari tentang waris disebut dengan ilmu faraid. Sahabat At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya Islam, di zaman jahiliyah juga ada yang disebut dengan pembagian waris. Cuman kalau dibaca di zaman jahiliyah itu ada yang disebut nasabul qurabah, hubungan kerabat. Yang kedua al-hilful muaqadah, janji setia. Yang ketiga at-tabani, yaitu anak angkat. Jadi cara pembagian di zaman jahiliyah itu ada 3. 1, yaitu dengan cara nasab atau kerabat. Tapi perlu digarisbawahi sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, di zaman jahiliyah yang namanya perempuan itu tidak dapat bagian warisan. Walaupun dia kerabat, walaupun dia nasab, tapi di zaman jahiliyah yang namanya perempuan itu tidak punya hak apa-apa. Sampai ada yang menjelaskan, andai kata ada seorang perempuan kemudian ditinggal mati atau cerai, dia sudah status janda, lemparkan baju sama dia, maka sudah dinyatakan hak milik yang punya baju. Coba di zaman jahiliyah sampai seperti itu. Termasuk waris tidak dapat apa-apa. Yang dapat itu adalah nasab dari laki-laki, terutama dari anak juga, anak yang paling gede, anak yang jago perang untuk mempertahankan keluarganya. Kalau anak yang plample, anak yang tidak bisa berperang, tidak bisa mempertahankan keluarganya, juga tidak dapat warisan. Makanya yang pertama di zaman jahiliyah itu kerabat tapi laki-laki, terutama yang jago perang, baru dia dapat warisan. Kalau yang perempuan atau laki-laki yang tidak bisa berperang, sebagian dia tidak mendapatkan warisan. Yang kedua al-hilfu muaqadah, janji setia. Kalau misalkan si A dengan si B, dia bersahabat yang sangat erat sekali. Kemudian dia berjanji, kalau aku mati, kau dapat warisan dari aku. Itu sudah jadi dapat warisan sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Sementara dalam Islam nanti tidak ada persahabatan dapat waris mewarisi. Bahkan waktu Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai anak, boro-boro misalkan perjanjian yang lain itu tidak bisa dalam Islam itu, putus yang namanya perjanjian itu. Kemudian yang ketiga at-tabani, anak angkat. Itu anak angkat di zaman jahiliyah itu dapat bagian. Sekarang juga di pemerintahan dapat. Yang penting ada surat dari kepemerintahan yang menyatakan sah sebagai anak, yaitu dia dapat warisan. Di zaman jahiliyah juga seperti itu. Jadi ada 3 di zaman jahiliyah cara mendapatkan waris itu. Yang pertama yaitu kerabat atau nasab, tapi diutamakan laki-laki. Perempuan tidak dapat bagian apa-apa. Yang kedua janji setia. Kalau sekarang janji-janji waris mewarisi, apalagi gak ada saksi, gak ada bukti, ya gak dapat apa-apa. Bahkan memang dalam Islam juga tidak ada waris mewarisi karena perjanjian. Yang ketiga yaitu anak angkat. Itulah gambaran di zaman jahiliyah. Maka datanglah Islam, dirubah oleh Islam demi kemaslahatan karena ada yang didolimi di zaman jahiliyah. Perempuan tidak dapat apa-apa, datang Islam. Laki-laki yang mukmin, perempuan yang mukmin,
atau laki-laki yang melakukan amal soleh dan perempuan yang melakukan amal soleh, dia mendapatkan pahala dari Allah. Termasuk dalam masalah waris seperti yang pernah saya sampaikan. Lirijali nasibum mimma tarokal walidaini wal akrobun mimma qalla minhu aw kasur. Walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidaini. Laki-laki dapat bagian apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya. Perempuan pun dapat bagian apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau oleh kerabatnya. Itu dalam Islam adil. Cuman banyak orang yang tidak mau diatur sama Islam, termasuk dalam pembagian waris. Sudah diatur oleh Islam, nanti pembahasan berikutnya, bahwa laki dapat bagian, perempuan juga dapat bagian. Cuman oleh Islam diatur pula laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah. Laki-laki dapat 1 atau dapat 2, perempuan dapat 1. Diatur oleh Islam. Banyak orang yang tidak mau diatur cara pembagian waris itu. Pengennya sama rata, sama rata, sama rata. Nah ini perlu hati-hati, khawatir barokahnya hilang. Seperti pada pertemuan yang lalu disampaikan, khawatir barokahnya hilang kalau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setelah datang Islam, baru cara pembagian atau cara pembagian waris dalam Islam diatur. Kalau tadi zaman jahiliyah mendapatkan warisan karena 3 perkara. Dalam Islam 1, dapatnya warisan itu karena ada pertikahan. Setelah menikah nanti suami dapat bagian kalau istrinya meninggal. Istri pun dapat bagian kalau suaminya meninggal dunia. Termasuk barangkali setelah menikah punya anak, maka dia juga akan mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Adil, laki perempuan, tidak seperti zaman jahiliyah. Yang kedua, penyebab dapatnya warisan itu wal-wala'u, karena memerdekakan hamba sahaya. Jadi kalau orang memerdekakan hamba sahaya, maka kalau hamba sahayanya meninggal, yang memerdekakannya dapat warisan dari hamba yang dimerdekakan itu. Dan yang ketiga, wan nasab, karena keturunan. Seperti nanti dari anak ke orang tua, dari orang tua ke anak, kemudian dari saudara ke saudara yang lain. Itulah penyebab mendapatkan waris di dalam Islam. Sekali lagi, yang pertama karena pernikahan. Pertikahan suami istri yang tadinya tidak dapat apa-apa, tapi setelah menikah dia bisa waris mewarisi. Yang kedua, yang memerdekakan hamba sahaya. Yang ketiga, karena keturunan. Itulah penyebab dapat waris mewarisi. Jadi tidak ada janji seperti di zaman jahiliyah. Dan tidak ada yang didolimi. Seperti zaman jahiliyah hanya anak laki-laki. Perempuan juga dapat. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kalau tadi disampaikan penyebab mendapatkan waris atau waris mewarisi. Kalau sekarang masalah terhalangnya waris mewarisi. Ini harus dipahami oleh sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Yang menghalang waris mewarisi, yaitu ada 3. Yang pertama qatlu, karena pembunuhan. Sering terjadi di kalangan anak karo orang tua, gara-gara anaknya pengen cepet-cepet dapat warisan, orang tuanya dibunuh. Nah dalam Islam itu sudah putus, tidak bisa waris mewarisi, sahabat.
Jadi dalam Islam tidak boleh ada waris mewarisi kalau terjadi pembunuhan, atau bapak membunuh anak, anak membunuh orang tua, suami membunuh istri, istri membunuh suami. Itu tidak ada waris mewarisi, putus. Yang kedua, terjadinya penghalang waris mewarisi, warikon. Kalau tadi mah yang memerdekakan hamba sahaya, kalau ini terhalangnya itu karena hamba sahaya yang dimerdekakan. Jadi kalau ada hamba sahaya yang dimerdekakan, yang memerdekakannya meninggal, hamba sahaya tidak ada dapat warisan. Tapi sebaliknya, kalau ada hamba sahaya dimerdekakan, kemudian hamba sahayanya meninggal, yang memerdekakannya dapat warisan. Tapi kalau kebalikannya, itu hamba sahaya terhalang dapat warisan dari yang memerdekakan. Yang ketiga, terhalangnya waris mewarisi, yaitu wahtilafuddin. Perlu dipahami oleh sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Beda agama tidak ada waris mewarisi, awas. Kadang-kadang kita disepelekan masalah beda agama. Beda ada yang dibolehkan menikah orang muslim dengan non muslim sampai ada waris mewarisi. Dalam Islam itu tidak ada. Ikhtilafuddin, beda agama, tidak ada waris mewarisi. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah penyebab mendapatkan waris ada 3, penghalang mendapatkan waris pun dalam Islam ada 3. Ini yang perlu dipahami. Supaya apa? Supaya kita itu beres roes. Jangan sampai gara-gara waris mewarisi, gara-gara harta warisan ribut karena tidak paham. Kalau sudah paham, insya Allah dia akan menyadari. Kalau sudah paham, dia akan mengerti dan akan menerima legowo. Apalagi pertemuan yang lalu disampaikan, itu adalah milik Allah, bukan milik anda-anda, wahai ahli waris. Makanya diatur caranya oleh Allah. Termasuk dapat waris mewarisi juga diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tidak dapat waris mewarisi pun itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah paham seperti itu, insya Allah kita sebagai umat Islam akan tetap ada dalam lindungan Allah, tidak terpengaruh oleh gemerlapnya dunia yang dihasilkan dari waris yang menyalahi yang sudah ditentukan. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, itu barangkali pertemuan kali ini berkaitan dengan makna waris, dan kemudian yang mendapatkan waris, kemudian pula terhalangnya waris mewarisi, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, aqulu qauli hada wastaghfirullaha li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.